Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C2 di mata kuliah microcontroller. Di sini kami mendapatkan project untuk membuat Beatwatch. Dimana Beatwatch ini adalah sebuah alat monitoring detak jantung berbasis microcontroller ESP32 yang dirancang untuk mengukur dan menampilkan detak jantung pengguna secara real time. Alat ini tuh terinspirasi dari alat monitor detak jantung yang biasa kita lihat di rumah sakit, namun dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Beatwatch yang nanti kami buat ini memiliki dua mode tampilan. Pertama, ada mode jam, menampilkan waktu dan tanggal secara real time. Yang kedua itu mode penghitung detak jantungnya, atau bisa disebut sebagai mode BPM. Ini menampilkan nilai detak jantung pengguna dalam satuan BPM atau beats per menit atau detak per menit, lengkap dengan keterangan apakah detak jantung ini dalam kondisi rendah, normal, atau tinggi. Komponen yang kami gunakan, yang pertama yang jelas adalah ESP32 sebagai microcontrollernya. Yang kedua adalah sensor EMAX 30102. Sensor inilah yang bertugas untuk mendeteksi detak jantung pengguna. Yang ketiga ada modul RTC 3231. RTC atau real time clock ini modul jam yang dapat menyimpan data waktu secara akurat meskipun rangkaian dimatikan atau RTC-nya tidak tersuplai daya. Modul ini tuh bisa menyediakan data jam dan tanggal secara akurat karena di RTC punya baterainya sendiri. Yang keempat ada layar OLED SSD 1306 yang berukuran 0,96 inci. Ini untuk menampilkan semua informasi kepada pengguna, dari jam, BPM, animasi, hingga status detak jantungnya. Lalu komponen tambahan kami pakai buzzer untuk menghasilkan bunyi bip 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 pendek sebagai tanda bahwa sensor sedang aktif dan sedang membaca detak jantung. Lalu push button untuk peralihan mode dari mode jam ke mode BPM dan sebaliknya. Oke, untuk wiring atau sambungan komponennya seperti dalam gambar, di mana pada OLED VCC ke 5 volt, ground ke ground, SDA ke A4 kalau di Arduino, dan 21 GPIO 21 kalau di ESP, SCL kalau di Arduino A5, kalau di ESP GPIO 22. Lalu sensor EMAX nya sama seperti OLED, tersambungnya di paralel bisa. RTC juga sama. Lalu untuk button ini ke D8, D8. Lalu untuk buzzernya di D7. Ini akan terhubung, lalu nanti tinggal dinyalakan. Oke, untuk penjelasan kode program dari Beatwatch atau heart rate monitoring ini, di awal ada konfigurasi library atau pustaka dan deklarasi awal. Bagian ini itu adalah bagian paling awal dari program. Semua pustaka yang dibutuhkan dipanggil di sini agar fitur-fitur seperti OLED, RTC, dan sensor dapat digunakan. Ada library wire
untuk komunikasi I2C. Lalu ada Fluid GFX, ini library grafis dasar dari Yatra Fluid. Untuk OLED, untuk menggambar teks, kotak, lingkaran, garis, dan pixel di layar OLED. Lalu ada Fluid SSD 1306, ini library khusus untuk layar OLED dengan chip SSD 1306. Lalu RTC LIB.H, dimana library ini itu untuk modul RTC nya, RTC Real Time Clock DS3231 nya, untuk membaca jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun secara akurat. Lalu ada include MAX 30105.H, ini itu library untuk sensor detak jantungnya, dipakai untuk membaca nilai IR atau inframerah untuk nantinya diolah menjadi data detak jantung. Lalu deklarasi OLED dulu. Define screen width, lebar pixelnya 128 pixel dan tingginya 64 pixel. Membuat objek display, ada Fluid LCD display. Deklarasi RTC dan deklarasi sensornya MAX 30105 particle sensor. Lalu deklarasi tombol, di sini tombol push button ada di pin 18. Ball mode false, ini variabel untuk menyimpan mode saat ini, dimana false itu sama dengan mode jam. Jika ditekan maka menjadi true. Ini digunakan untuk berpindah mode tampilan, jadi akan menjadi mode BPM. Lalu last button state sama dengan high, ini menyimpan kondisi tombol sebelumnya untuk mendeteksi perubahan. Deklarasi variabel BPM, long last bit sama dengan 0, ini untuk menyimpan waktu dalam milidetik saat detak jantung terakhir terdeteksi, digunakan untuk menghitung selisih waktu antar detak. Lalu float BPM sama dengan 0, ini menyimpan nilai BPM mentah dari satu detak jantung. Nilainya ini berubah setiap kali satu detak terdeteksi. Lalu float bit average sama dengan 0, ini untuk menyimpan nilai rata-rata BPM dari beberapa detak terakhir. Nilai-nilai yang ditampilkan di layar karena lebih stabil. Lalu konstanta byte rate size sama dengan 8, ini menentukan jumlah sampel detak jantung yang disimpan untuk dihitung rata-ratanya. Float range, ini array untuk menyimpan 8 nilai BPM terakhir tadi. Setiap kali detak baru, maka nilai BPM disimpan di sini secara bergantian. Lalu di voice setup, serial begin, ini untuk komunikasi serial, bisa dibuka di serial monitor. Wire begin 2122 untuk komunikasi SDA dan SCL, dimana SDA 21 dan SCL 22. Display begin, inisiasi layar OLED-nya di alamat I2C 0x3C. RTC begin, inisialisasi modul RTC-nya. Jika RTC tidak ditemukan atau RTC tidak terdeteksi, program ini berhenti dan di layar akan menampilkan tulisan RTC error. Lalu RTC adjust, ini itu untuk mengatur waktu RTC sesuai dengan waktu di laptop atau di komputer saat ini. Jadi saat kode program ini diupload, cukup diupload sekali saja, lalu diupload lagi dengan menghilangkan bagian RTC adjust ini. Diupload sekali itu untuk membuat RTC menyimpan waktu sekarang, lalu dihapus karena RTC bisa menyimpan waktu tersebut. Lalu particle sensor begin, ini untuk inisialisasi sensornya menggunakan I2C dengan kecepatan tinggi 400 kHz. Particle sensor setup, ini mengatur konfigurasi sensor, brightness LED, jumlah sampel rata-rata 4, mode LED-nya 2, sampel rate 400 per detik,
lebar pulsanya 411 US, dan rentang ADC-nya 4096. Lalu bagian particle sensor set pulse amplitude rate ini untuk mengatur kecerahan red, merah, dan inframerahnya pada sensor. Pin mode, button pin pull up, ini untuk input resistor pull up. Lalu di bagian void loop, di deteksi tombol, reading digital button pin ini membaca kondisi tombol saat ini high atau low. If reading sama dengan low, kondisi ini itu terpenuhi saat tombol baru ditekan, transisi dari high ke low. Ini mencegah program mendeteksi satu tekanan berkali-kali. Mode not mode, membalik nilai mode jika sebelumnya false atau dalam mode jump menjadi true dalam mode BPM atau sebaliknya. Delay 300 detik. Lalu untuk mode jump, tampilan pertama yang akan kita lihat saat pertama kali menyalakan sensor ini, bitwatch ini itu, yaitu tampilan mode jump, dimana di dalam programnya daytime now atau RTC sekarang, waktu RTC sekarang. Display, clear display, ini menghapus seluruh tampilan OLED sebelum menggambar tampilan baru supaya nggak ketumpuk. Lalu buffernya ini memformat waktu menjadi string dengan format HHMMSS, berarti angka ditampilkan minimal 2 digit jika kurang ditambah angka 0 di depan. Jika 8 maka menjadi 08 atau 9 menjadi 09, seperti itu. Display print buffer ini menampilkan seri waktu yang sudah diformat ke layar OLED di posisi cursor yang sudah diatur sebelumnya. Lalu jika kita menekan button, maka kita akan berubah ke mode BPM atau pembacaan sensor. Di pembacaan sensor di mode pembacaan sensor di kode programnya, ini ada long IR value particle sensor. Ini membaca nilai cahaya inframerah yang dipantulkan dari jari. Jari tidak terkena sensor, nilainya rendah. Saat jari menempel ke sensor, nilainya menjadi tinggi, lebih dari 50.000. Lalu IRDC dikali 99/CL value per 1000, ini itu untuk DC filtering. Ini menyaring komponen DC dari sinyal IR menggunakan low pass filter. Lalu long diff IR value kurangi IRDC, ini menghitung komponen AC dari sinyal, yaitu gelombang tak jantung murni. Nilai ini tuh naik turun mengikuti tak jantung, dan inilah yang deteksi sebagai bit itu. Lalu if beating progress diff lebih dari bit threshold, ini mendeteksi awal dari sebuah tak jantung. Saat nilai diff melewati bit threshold dari bawah dan belum ada bit yang sedang diproses, maka bit baru terdeteksi. Else if, ini untuk mereset status bit setelah gelombang turun kembali di bawah bit reset. Ini mempersiapkan sistem untuk mendeteksi bit berikutnya. Lalu untuk perhitungan BPM-nya itu long delta sama dengan millis less bit, menghitung selisih waktu antara bit saat ini dengan bit sebelumnya dalam milidetik. Lalu jika delta lebih dari 250 dan delta kurang dari 1500, filter validitas ini tuh proses jika jarak antar bit itu di antara 250 milisekon, ini maka menjadi 240 bpm ini maksimum, dan 1500 milisekon ini 50 bpm ini minimum. Di luar rentang ini tuh dianggap noise atau tidak valid. Lalu BPM 60.000 per delta, ini tuh menghitung BPM dari selisih waktu. Rumusnya itu 60.000 milisekon dibagi delta milisekon. Jika delta 650 milisekon, maka BPM-nya itu 92 bit per menit. Jika BPM lebih dari 40 dan BPM kurang dari 180, ini tuh filter range BPM manusia normal. Cuma nilai di antara 40 sampai 180 yang disimpan di array tadi. Nilai di luar ini tuh diabaikan karena tidak realistis saja. Lalu range ini menyimpan nilai BPM ke slot berikutnya dalam array range. Red spot red size ini membuat indeks berputar kembali ke 0 setelah mencapai akhir array. Lalu if atau jika valid count sama dengan 4,
total rata-rata bitnya sama dengan total per valid count atau per 4. Ini tuh program untuk membuat 4 sampel detak jantung yang valid. Jadi si sensor ini akan menghitung merinci 4 sampel tadi, dimana sampel yang benar nanti dijumlahkan menjadi 4, lalu dibagi 4 artinya. Ini tuh untuk mencegah nilai yang tidak akurat ditampilkan terlalu cepat di awal pengukuran. Jadi supaya menghindari noise di dalam jari kita. Jadi noise kecil nanti akan mempengaruhi nilai BPM yang muncul. Jadi lebih baik untuk digunakan 4 sampel seperti itu. Drawer ini cuma untuk membuat ikon hati saja. Ini menghitung lebar bar sinyal berdasarkan nilai IR. Si constraint untuk membatasi nilai IR antara 50.000 sampai 120.000. Lalu map mengubahnya ke lebar bar 1 sampai 35 pixel. Fungsi-fungsi tambahan ada fungsi reset BPM. Ini dipanggil setiap kali jari diangkat dari sensor atau saat mode berganti. Fungsinya mereset semua variabel BPM ke nilai awal agar pengukuran berikutnya dimulai dari 0. Lalu for byte ini mengosongkan seluruh isi array range yang menyimpan riwayat BPM. Lalu ini fungsi drawer, ini menggambar ikon hati di layar OLED. Lalu fungsi draw sampel bar, ini menggambar progress bar yang menunjukkan kemajuan pengumpulan sampel gitu. Jadi saat ada satu sampel nanti ada bar yang masuk setengah, nanti sampel kedua nanti barnya setengah, sampel 3 setengah, sampel keempat full, nanti lalu muncul mode BPM-nya. Jadi ringkasan alur programnya itu saat kita menyalakan alat ini, nanti yang muncul itu splash, layar OLED itu menampilkan animasi splash screen gitu. Jadi bit watch seperti itu. Lalu loop dimulai, program ini berjalan, lalu akan muncul mode jam. Jika kita pencet tombol, nanti akan berganti ke mode BPM. Lalu kita memencet BPM-nya di sensornya, nanti kita tunggu sampai 4 sampel, nanti akan menampilkan rata-rata BPM-nya. Di sini kami memakai RTC DS3231 LCD, sensor MAX 30102, buzzer, dan Arduino Nano. Saat diupload programnya, di sini akan tampil mode jam dengan menggunakan RTC. Lalu untuk berpindah mode BPM tinggal ditekan buttonnya. Akan diinstruksikan untuk tempel jari ke sensor. Kita tempel. Di sini buzzer menyala menandakan sensor terbaca, dan di sini sensor akan mengambil 4 sampel BPM yang benar. BPM 95, status normal. Nah, cara kerja dari si sensor MAX 30102 ini itu dengan membaca nilai perubahan nilai IR value yang terjadi di jari kita. Jadi saat kita
kita menekan atau menutupi sensor ini, dimana sensor ini itu kan ada LED-nya. LED-nya ini itu akan menyinari jari kita, dimana jari kita ini kan pada dasarnya agak transparan, dan di dalam jari kita ini itu ada pembuluh darah, dan di dalam pembuluh darah ada darah, dan jantung itu memompa darah, dimana proses memompa ini itu kan bisa dibilang menarik dan mendorong darah tersebut. Jadi darah ditarik, lari, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Nah, saat proses jantung memompa darah, dalam proses menarik itu volume darah dalam jari ini itu akan berkurang. Lalu saat proses jantung membuang atau melepas atau mendorong darah, itu volumenya akan naik. Jadi naik turunnya volume darah di dalam jari kita ini yang dibaca oleh sensor ini. Ini akan mengecek 4 sampel terlebih dahulu, 4 sampel valid terlebih dahulu untuk dihitung nilai BPM-nya. Dua, 3, ya, BPM 64, status normal. Dan di tabel di job sheet itu kan disuruh untuk menampilkan grafik detak jantung kita secara real time, dan karena kami pakai sensor EMA X 30102 ini, menurut kami itu tidak memungkinkan, karena sensor ini itu membutuhkan waktu untuk mengolah data sebelum hasilnya bisa dinyatakan valid. Jadi sensor ini itu bekerja dengan membaca cahaya inframerah yang dipantulkan oleh darah di dalam jari, sehingga hasilnya itu tidak langsung keluar begitu. Jadi ada proses filterisasi, ada proses penghitungnya, ada proses mengumpulkan 4 sampel yang telah kami buat tadi. Jadi tidak langsung keluar nilainya. Tidak seperti sensor EKG yang memang dipakai di rumah sakit. Jadi memang karena itulah kami mengumpulkan minimal 4 sampel valid terlebih dahulu sebelum nilai BPM-nya ditampilkan. Kalau grafik langsung ditampilkan tanpa proses ini, yang muncul itu bisa melompat-lompat atau tidak valid dan tidak pas dengan detak jantung yang memang keluar, jadi delay. Oleh karena itu, kami memilih untuk menampilkan nilai BPM rata-rata yang sudah valid disertai dengan status rendah, normal, atau tinggi yang mungkin bisa lebih mudah dipahami dan lebih dipercaya hasilnya gitu.